Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 1445 Hijriah. Kali ini bersama saya Nabila Zahabia, dan tentu saja di sini saya tidak akan sendirian. Saya di sini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Ria Agustina LCMA. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Bu? Bagaimana di puasanya? Alhamdulillah ya, semakin kesini puasa kita semakin semangat, semakin udah nggak terasa lagi ya kalau sedang bulan puasa, udah nggak terasa lagi lapar dan haus ya, sudah terbiasa dengan aktivitas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja nih Bu. Sahabat kuliner, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berpegang teguh dengan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui nih, Al-Quran itu kan bermaksud untuk bermaksud untuk mempercayai dan juga memahami bahwa Al-Quran itu merupakan sumber pedoman hidup bagi umat Muslim. Nah, mungkin langsung saja Bu ke pertanyaannya Bu. Dalam kehidupan sehari-hari nih Bu, apa pentingnya berpegang teguh dengan Al-Quran nih Bu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah berfirman dalam kitabnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kata Allah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Apa yang dimaksud oleh ayat ini? Bahwa kita betul-betul diminta untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sehingga apapun yang ingin kita lakukan, kita akan kembali kepada Al-Quran. Kita ambil contoh misalkan, sekarang kan lagi musim Ramadan ya, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Sudah seyogyanya lah kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, kemudian kita juga banyak lebih mentadaburi ayat Al-Quran. Kemudian juga selain mentadaburi, kita mungkin juga ikut serta dalam mengimplementasikannya, khususnya di bulan yang penuh berkah ini kan berdouble-double ya pahalanya. Jadi kalau kita bicara tentang Ramadan, itu kan bicara dengan puasa. Puasa itu kan memang hak totally milik Allah SWT. Jadi memang yang mengganjar, yang memberikan pahala Allah. Tapi di bulan ini juga, kata Ibnu Umar, farada Rasulullah SAW, zakatul fitri itu khuratan lisaim. Jadi ternyata bukan cuma untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, kita baca Quran saja, kemudian kita puasa saja di bulan Ramadan, tidak. Tapi juga harusnya seyogyanya seorang muslim itu lebih meresapi dengan mengamalkannya. Bahkan nggak cukup nih dengan puasa aja, kita juga harus zakat, infak, dan sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna fi amwalihim kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Jadi kenapa sih di bulan suci Ramadan ini kita harus lebih memperbanyak yang zakat ditunaikan, yang kurang berinfak silahkan banyak berinfak? Karena tadi kita berpegang teguh dengan janji Allah di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang perumpamaan orang yang beriman dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, berinfak dan sedekah, itu seperti orang yang menanam benih. Ketika dia ditanam, benih itu langsung bercabang menjadi 7 cabang, dan masing-masing cabang bercabang lagi lipat-lipat. Begitulah perumpamaan orang yang berinfak. Dan tentunya ini ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, artinya kita bukan cuma membaca, tapi kita mengimani, kemudian kita mengimplementasikannya. Gitu sih sebenarnya. Mungkin untuk yang pada zaman sekarang nih Bu, itu kan banyak penyimpangan di media sosial, di TikTok, di Instagram. Nah, bagaimana sih Gen Z yang anak muda sekarang ini, bagaimana agar kita tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran itu dan tetap berpegang teguh? Iya, mungkin kesannya Al-Quran itu kalau bagi sebagian mungkin kurang milenial, mungkin kurang Z ya gitu, kurang hits, kurang viral gitu ya. Mungkin sebagian berpendapat seperti begitu. Padahal kalau kita kembali tadi berpegang teguh dengan Al-Quran, kita sudah tahu bahwa Al-Quran, Al-Islam itu salih likulli zaman wal makan. Dia sangat relevan di zaman manapun dan di tempatnya manapun, termasuklah di zaman Gen Z sekarang gitu. Contoh, kalau anak Gen Z sekarang kan sukanya, kalau yang perempuan mungkin lebih suka penampilan cantik-cantik. Dalam Al-Quran juga, dalam ajaran Islam juga dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Siapa yang tidak suka kecantikan? Allah saja maha indah, maka Allah suka keindahan. Bahkan sebagian ulama menyampaikan bahwa ketika dia mampu untuk berpenampilan baik, berpenampilan rapi, bagus, bahkan dalam tanda kutip mahal, dia tidak melakukan itu, berarti dia tidak
mensunahi apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Al-Qur'an tuh cocok sekali untuk digunakan di zaman dan tema masa apapun. Jadi tinggal kita bagaimana membalancekannya. Kadang ada yang bilang, aduh, generasi Z ini lebih suka jalan-jalan dibanding misalkan baca Quran. Loh, kenapa enggak kita jalan-jalan sambil baca Quran gitu kan? Bahkan Rasulullah menganjurkan gitu. Bahkan Rasulullah sendiri diperjalankan sama Allah, dijalan-jalankan dari Makkah, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Fantasyiru fil ardi, kata Allah. Fantasyiru fil ardi, silahkan kalian berpencar di atas muka bumi ini, kemana aja gitu. Bahkan yang suka traveling kan banyak ya, teman-teman misalkan suka traveling, kemudian banyak juga teman-teman yang suka memposting apa yang misalkan pengalaman mereka, dan itu menginspirasi. Itu bagus, itu adalah kebiasaan hasanah yang perlu kita pupuk, karena kadang dari postingan kita itu kita tidak pernah tahu bahwa itu ternyata menyentuh hati seseorang, mengajak orang dalam kebaikan. Nah, kalau kita bicara tentang riya, ya riya itu kan ukurannya di dalam hati masing-masing. Maka yang perlu mengingatkan diri kita sama-sama mengingatkan untuk kontrol hati kita, jangan sampai kita terlena dan kemudian mendengarkan bisikan syaitan untuk kemudian riya dan lain sebagainya. Tapi untuk kudu hasanah, kebiasaan baik, silahkan bahkan Rasulullah mencontohkan gitu. Mungkin kalau zaman Rasulullah mencontohkan langsung di hadapan para sahabat. Nah, mungkin kalau zaman sekarang kita bisa matchingkan dengan kecanggihan teknologi. Misalkan kita menyampaikan kudu hasan tersebut melalui sosial media, teknologi dan lain sebagainya, dengan berbagai sarana sosial media. Itu sih mungkin ya. Jadi nggak ada istilah kontradiktif tuh nggak ada, karena Quran masuk ke seluruh zaman. Betul. Nah, tadi kan Ibu jelaskan bahwa Quran itu mau ke seluruh zaman, Ibu masuk. Nah, untuk di zaman modern ini yang serba cepat, kompleks, itu bisakah kita menyeimbangkannya, Bu, dengan antara ketaatan kepada Al-Quran dan juga tuntutan dunia modern ini? Oke. Kita mungkin menjawabnya mungkin dengan ini ya, dengan langsung contoh gitu. Kadang kita lebih, kalau kita bicara tentang Quran ya, berpegang teguh dengan Quran, nantilah kita bicara tentang isinya atau mentadabur, bacanya aja. Karena kita merasa gak sempet baca Quran karena kita sibuk, aktivitas kita banyak gitu. Karena Quran itu tuh kesalahan besar, karena Al-Quran itu bukan dibaca saat sempat, tapi menyempatkan baca Al-Quran. Maka nanti Allah akan atur semua aktivitas kita itu menjadi cukup, menjadi efisien gitu. Jadi gini, orang yang baca Al-Quran, dia mungkin berpikir nanti 1 jam habis nih waktu untuk baca Al-Quran. Padahal sini punya tugas untuk research, ya, punya tugas untuk konten dan lain sebagainya, sehingga merasa kayaknya nanti gak cukup deh waktu yang lain. Padahal itu kalau kita sudah baca Al-Quran, nanti Allah mudahkan semua urusan-urusan itu, sehingga waktu yang harusnya tadi gak cukup jadi cukup. Kebalikan ketika kita Quran ditinggalkan dulu karena prioritasnya tadi banyak ya aktivitas, ujungnya apa? Ujungnya aktivitas pertama nggak selesai karena masih ada yang nyangkut di orang lain. Aktivitas kedua nggak selesai karena ada yang belum difinalisasi dan lain sebagainya. Akhirnya justru nggak efisien gitu dibanding yang pertama. Jadi memang harus Al-Quran dulu yang diprioritaskan, baru kita aktivitas-aktivitas yang lain. Dan harus tetap ingat, harus saling mengingatkan. Ya, kalau bulan Ramadan kayak gini justru malah bagus ya. Jadi nggak ada lagi yang merasa canggung untuk baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita biasa bahkan kita di kantor pusat itu kita biasa berlomba. Udah sampai juz berapa nih gitu. Kita jadi agar tidak ada kesan saling memotivasi. Itu sih. Nah, ini mungkin sudah memasuki pertanyaan terakhir nih, Bu. Mungkin boleh bagi tips atau nasihat untuk sahabat kuliner yang ingin memperkuat hubungan dengan Al-Quran dan mengambil inspirasi dari Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sahabat kuliner yang Allah rahmati, insya Allah, yang pertama bahwa tadi kan kita sampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pertama berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai na'udzubillah kita meninggalkan Al-Quran, karena nanti saat tidak ada lagi penolong, Al-Quran lah yang akan menolong kita. Itu yang pertama. Dan momen kadang orang, kalau zaman saya dulu sekolah, kita biasa aja tuh baca Quran di bis gitu, sambil berdiri. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya canggung gitu kalau mau baca Quran di bis gitu, megang Quran. Malu, kayak kita justru berbuat baik malah malu gitu kan. Itu sebenarnya sesuatu kebiasaan yang sudah tidak baik gitu. Nah, kan tapi sekarang kita sudah punya HP, handphone masing-masing, kita bisa menginstal di HP kita masing-masing. Jadi kebiasaan itu agar dia melekat di hati ya harus dibiasakan, meskipun sedikit sempatkan. Itu.
kan dari HP, bisa sambil nunggu Gojek, bisa sambil nunggu dosen datang gitu. Silahkan dibaca Al-Qur'annya. Kemudian tadi, selain tadi Al-Qur'an itu dibaca, sebisa mungkin diresapi maknanya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak paham dengan bahasa Arab, kan kita punya Quran terjemah. Kita bisa googling bahkan apa sih maksudnya gitu, dan kita bisa terapkan itu dikit demi sedikit gitu. Jadi generasi Z ini tidak meninggalkan Quran juga, meskipun kita sudah semakin canggih, semakin luar biasa ya perkembangan generasi Z ini, tapi Quran itu tetap jadi prioritas. Saat kita menentukan sebuah hukum apapun, ketemu sebuah masalah apapun, kembalilah dulu Al-Quran. Kalau sudah tidak ada, kita tidak temukan dalam Al-Quran, kembalilah kepada sunnah Nabi. Gak ada di sunnah Nabi, kita kembali ke ijma' para sahabat. Gak ada di ijma' sahabat, kita kembali ke qiyas. Gak ada di qiyas, masih ada 7 bahkan sampai 9 dasar hukum lainnya yang bisa kita gunakan. Bisa istisam, kalau sahabi dan lain sebagainya. Baru nih, bahkan ya kalau sekarang mungkin terdengarnya kayak rancu ya, balik ke Quran, balik ke sunnah. Padahal kita kalau ketika menemukan sesuatu yang kita tidak tahu apa nih hukumnya, lihat fatwa, padahal fatwa itu kembali ke Quran sunnah gitu. Cuma kadang generasi Z lebih suka yang instan. Tapi nggak apa-apa, mau instan ataupun apapun itu, selagi dia masih dalam koridor Al-Quran, insya Allah itu akan menjadi pedoman kita dan akan membimbing kita untuk terus berada di rel yang sesungguhnya. Nah, sahabat kuliner, dengan berpegang teguh dengan Al-Quran ini kita dapat memiliki petunjuk hidup yang benar dan juga jalan yang lurus dalam menjalani kehidupan kita. Semoga untuk penutup kali ini, semoga tema kita kali ini bermanfaat untuk sahabat kuliner dan juga teman-teman sekalian. Kepada Ibu Ria, terima kasih telah meluangkan waktunya Ibu. Semoga materi ini sangat bermanfaat ya untuk sahabat kuliner. Terima kasih juga untuk sahabat kuliner yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata Ibu dan sahabat kuliner. Saya Nabila Zahabia dan Ibu Ria pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.